Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini insya Allah kita akan membahas makhfudatul asma atau isim-isim yang dibaca khafat. Makhfudatul asma itu adalah isim-isim yang dibaca majrur, isim-isim yang dijarkan. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar tentang isim-isim yang dirofa'kan, isim-isim yang dibaca rofa, dan isim-isim yang dinasobkan, isim-isim yang dibaca nasob. Hari ini kita belajar tentang makhfudatul asma, isim-isim yang dibaca khafat. Mari kita lihat. Al-makhfudat, isim-isim yang dibaca khafat atau isim-isim yang dijarkan. Al-makhfudat atau yang majrur itu terbagi tiga. Yang pertama, makhfudun bil harfi, majrur dengan huruf, isim yang dijarkan dengan huruf. Makhfudun bil idhofati, isim yang dijarkan dengan idhofah atau makhfud bil idhofah. Kemudian yang ketiga adalah tabi'un lil makhfud, yaitu tabi yang mengikuti makhfud atau mengikuti majrur. Mari kita lihat yang pertama, majrur atau makhfud bil harfi, yang dikhafatkan, yang dijarkan dengan huruf. Ini yang pertama. Apa saja yang dikhafatkan dengan huruf? Yang dikhafatkan dengan huruf itu apabila dilewati oleh huruf khafat, ya. Apa saja huruf khafat itu? Pertama, min, ya, artinya dari. Ini sudah kita pelajari di materi kita yang pertama waktu pelajaran matan jurmiyah. Kemudian ila artinya ke. Kemudian an artinya dari atau tentang. Ala di atas. Fi di dalam. Rubba acap kali atau sering. Kemudian alba artinya dengan, al-kaf artinya seperti, alam untuk, kemudian bisa juga diterjemahkan bagi. Kemudian yang mengkhafatkan lagi ada huruful qasam, yaitu huruf sumpah. Apa saja huruf sumpah itu? Ada wa itu artinya demi, ya, wallahi, ya, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, itu sumpah Allah, ya, pakai waw itu huruf sumpah, harful qasam. Kemudian ba juga artinya demi, ya, billahi. Kemudian ta juga artinya demi, tallahi. Kemudian apalagi yang mengkhafatkan atau menjarkan isim, yaitu muz artinya sejak, munzu juga artinya sejak. Mari kita lihat contohnya. Apa contohnya? Adhabu ilal masjid, saya pergi ke masjid. Kata al-masjidi ini adalah yang makhfud, yang dikhafatkan, yang dijarkan, majrur dia. Kenapa bisa majrur ini? Majrurnya karena dilewati oleh huruf khafat. Apa huruf khafatnya? Huruf khafatnya ila. Kata al-masjidi menjadi makhfud, dia majrur, majrurnya dengan kasroh karena dia isim mufrad. Al-masjid itu isim mufrad, isim tasniyahnya masjidani atau musannanya masjidani. Kemudian jamaknya yaitu jamak taksir masajid, ya. Apalagi contoh yang lain, marartu bi Zaidin, saya melalui si Zaid, saya melewati si Zaid. Kita lihat kata Zaidin ini adalah yang makhfud, yang majrur, yang dikhafatkan, yang dijarkan. Kenapa bisa dia makhfud atau majrur? Karena dilewati oleh huruf ba. Huruf ba ini adalah harful khafat, huruf khafat, huruf yang menjarkan. Kemudian kata Zaidin ini dia makhfud, tanda khafatnya atau tanda jarnya adalah kasrah. Bedanya ini kasrotani, ini kasrah wahidah. Kata Zaid ini tidak boleh beralif lam, ya, tidak boleh ada al di awalnya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Yang kedua, makhfud atau majrur dengan idhofah. Makhfud atau majrur dengan idhofah ini terbagi kepada dua. Yang pertama yuqaddaru bil lam, yang kedua yuqaddaru bi min. Yuqaddaru bil lam ini yaitu idhofah atau mudhaf dan mudhaf ilaih yang bisa diterjemahkan atau yang dikira-kira terjemahannya adalah untuk atau bagi. Apa contohnya? Ghulamu Zaidin.
artinya budak si Zaid. Berarti si Zaid mempunyai budak. Asalnya ini adalah al-ghulamu li Zaidin. Jadi makna idhofah di sini adalah lam, artinya kepunyaan atau untuk atau bagi, ya. Apalagi contoh yang lain? Contoh yang lain misalnya Masjidu Aliyin, masjid si Ali, masjid bagi si Ali, itu terjemahannya yang qaddaru bil lam. Apa dasarnya, apa asalnya? Dasarnya atau asalnya adalah al masjidu li aliyin, masjid itu punya si Ali. Jadi idhofah di sini adalah yuqaddaru bil lam, yang dikira-kira terjemahan idhofahnya adalah baginya. Kemudian yang kedua, yuqaddaru bimin, yang dikira-kira artinya adalah dari. Apa contohnya? Khatamu hadidin. Khatam artinya cincin, hadidin artinya besi, yaitu terjemahannya cincin besi, artinya cincin itu dari besi, cincin itu terbuat dari besi. Itulah dinamakan idhofah di sini adalah yuqaddaru bimin, terjemahannya adalah dari, ya, cincin dari besi, maksudnya terbuat dari besi. Kemudian yang terakhir adalah tabi'un lil makhfud, ya, dia makhfudnya atau majrurnya bukan karena dilewati huruf khafad, bukan karena idhofah, tapi dia mengikuti sesuatu yang makhfud, mengikuti sesuatu yang majrur. Mengikuti ini, tabi ini bisa berupa na'at, bisa berupa ataf, bisa berupa taukid, bisa juga berupa badal, ya. Ya, tabi ini tidak mutlak ini, karena tabi ini mengikuti, bisa jadi kalau dia kalau yang diikutinya itu mansub maka mansub, kalau diikutinya majzum maka majzum, ya. Kalau diikutinya majrur kali ini maka dia juga majrur, ya. Yang ketiga, tabi' lil makhfud, tabi' lil majrur, mengikuti yang dikhafatkan, mengikuti yang dijarkan. Contoh yang pertama, marartu bi Zaidin al-alim. Saya telah melewati si Zaid yang alim, si Zaid yang pintar. Di mana di sini tabi? Kata al-alim di sini adalah tabi, ya. Dia di sini sebagai na'at, sebagai sifat untuk si Zaid, ya. Na'atun lil majrur, wa na'tu majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahirah 'ala al-akhir. Dan al-alim ini menjadi na'at untuk majrur, dan na'at ini majrur, tanda jarnya adalah kasrah, ya. Dia ini makhfud, kata al-alim ini makhfud atau majrur karena mengikuti kata si Zaid, dia menjadi na'at. Oke, kemudian yang kedua, marartu bi Zaidin wa Aliyin. Kata Aliyin di sini makhfud, ya. Makhfudnya kenapa? Karena dia menjadi tabi', ya. Tabi' lil makhfud atau tabi' lil majrur. Dia di sini sebagai ma'tuf, ya, ma'tuf kepada Zaid, ma'tufun ala Zaidin, ya. Wal ma'tuf majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahirah 'ala al-akhir. Ini ma'tuf kepada Zaid, dan ma'tuf ini majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Kenapa tanda jarnya kasrah? Karena alim ini adalah isim mufrad. Oke. Kenapa ini menjadi ma'tuf kepada Zaid? Karena di tengahnya ada huruf waw di sini, dia itu adalah wawul ataf. Kemudian yang ketiga, marartu bi Zaidin nafsihi. Saya melewati, saya melalui si Zaid sendirinya. Di mana di sini tabi' lil makhfud, kata nafsi di sini adalah tabi' lil makhfud. Dia makhfud atau majrur. Kenapa majrur? Karena dia menjadi taukid ke si Zaid, ini taukidnya. Taukid li Zaidin makhfudun atau majrurun wa alamatu jarhi kasrah zahirah 'ala al-akhir wa huwa mudhaf. Dia taukid mengkuatkan kata si Zaid, dan dia majrur makhfud, tanda jarnya adalah kasrah, dan dia menjadi mudhaf. Taukid ini, ya, taukid apa di sini? Ini namanya taukid maknawi, ya. Taukid maknawi itu bisa dikuatkan dengan kata nafsun, ainun, kullun, kila. Oke. Kemudian yang terakhir, marartu bi Zaidin akhika. Saya melalui si Zaid saudaramu. Di mana di sini tabi' lil makhfud, kata tabi' lil makhfudnya adalah kata akhi, ya. Akhika. Dia di sini menjadi apa di sini? Mengapa dia menjadi makhfud atau majrur? Dia di sini menjadi badal, ya. Badal apa ini? Badal syai' minas syai', atau di dalam kaidah nahwu wati dikatakan badal mutabiq. Oke. Ini
dia badal, kemudian dia makhfud majrur badal lil zaid ya, badal lil zaid atau badal lil majrur, makhfudun atau majrurun wa alamatu jarrihi al ya niyabatan 'anil kasrah li'annahu min al asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Kata akhika di sini, kata akhi menjadi badal untuk majrur, kemudian dia makhfud atau majrur, tanda jarnya adalah ya. Kenapa tanda jarnya adalah ya? Karena dia mengganti kasrah, karena dia adalah salah satu dari asmaul khamsah dan dia mudhaf. Sahabat nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik. Bagi rekan-rekan yang sudah mengerti, mungkin bisa memberikan satu contoh di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan bagi teman-teman kita yang membutuhkan atau memerlukan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.